Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat ngaji ID dimanapun sahabat ngaji ID berada, masih bersama kami dalam acara Sahur Talk, menemani sahurnya sahabat ngaji ID semua. Dalam kesempatan ini masih bersama saya Kang Abdul, ditemani ada Kang Mugi, Kang Dedi, Kang Yuda, Kang Majid, dan Kang Rijal. Dalam kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah tentang keimanan. Ya. Keimanan manusia seperti yang kita tahu sering naik, sering turun, kadang naik, kadang turun. Nah, tentu ini juga dialami oleh sahabat ngaji ID semua. Bagaimana sih cara teman-teman dalam menyikapi dan dalam apa yang dilakukan ya teman-teman agar ketika merasa imannya itu sedang turun itu apa yang dilakukan agar imannya itu kembali naik gitu. Versi teman-teman ya, dan diusahakan berbeda nih, jangan meniru jawaban yang lain gitu ya. Oke, berarti antum terakhir ya. Baik. Oke. Kita mulai dari Kang Dedi dulu. Kang, bagaimana agar keimanan kaum muslimin kita semua yang ada di sini dan juga sahabat ngaji ID semua yang mengalami naik dan turunnya iman itu bisa diatasi dan tidak turun terus gitu pada akhirnya gitu, sehingga bisa lanjut ke naik kembali keimanannya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, udah menjelang akhir-akhir ini biasanya pada umumnya kan semakin kendor tuh, masjid kembali seperti semula ya, sepi kembali, tadarus juga sudah nggak semangat seperti di awal-awal gitu. Nah itu kan salah satu bukti turunnya keimanan seseorang. Nah bagaimana agar iman ini yang ketika sudah turun bisa up lagi, bisa naik kembali? Silakan Kang Dedi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan iman naik turun itu ada hadisnya. Jadi kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu adalah bisa naik dan bisa turun. Naik dan turun ini bukan hitungan presentasi ya. Jadi naik dan turun karena iman itu ya wajib 100%. Nggak boleh iman itu turun jadi 95%, maka dia menjadi kafir, murtad berarti itu. Ya. Yang iman naik jadi 102%, nggak ada. Iman itu adalah tasdiqul jazm. Tasdiqul jazm itu artinya 100%, nggak boleh naik, nggak boleh turun. Ya. Maksudnya iman naik dan turun yang di dalam konteks hadis itu adalah menguat dan melemah. Nah, menguat ketika dia sedang taat, melemah ketika sedang dia maksiat. Ya, maka kalau dalam konteks kuat dan lemahnya iman, ya, jadi perlu digarisbawahi ya, menaik dan turunnya bukan presentasi tasdikul jazmnya ya, karena kalau tasdikul jazm itu menyebabkan dia kalau turun jadi kafir ya kan, itu berbahaya. Misalkan ragu-ragu, Al-Quran ini bener nggak sih? Ini kafir dia, ya bahaya. Atau Allah itu sebenarnya baik nggak sih? Gitu. Ya kayaknya jahat banget. Aduh, Karena hidup ya, lagi susah. Ya. Itu nggak boleh, harus 100%. Nah, kalau melemahnya iman itu karena kemaksiatan, menguatnya iman karena ketakwaan, maka solusinya kalau kita imannya itu pengen kuat, ya pengen bertambah, maksudnya adalah menguat, maka perbanyaklah ketaatan, teman-teman yang taat, atmosfer yang taat, ya komunitas yang mengajak berketaatan itu pasti akan menguat. Tapi ketika kita sendirian, ya kemudian kita menjauh dari teman-teman, diajak ngaji pada nggak mau, ya kan, disuruh kumpul malah entar-entaran, nah itu melemah, itu nanti bahaya itu. Suruh komen tapi nggak mau komen gitu.
Itu nanti iya, ntar melemah. Ya, itu nggak boleh. Maka solusinya itu solusinya ya tambahlah ketaatan, cari teman yang taat, komunitas yang mengajak pada ketaatan. Ya, lengkap dan padat, jelas ya intinya. Jadi bukannya imannya itu yang turun, keyakinannya itu turun berapa persen terkait keimanan kepada Allah dan lain-lainnya, tetapi di sini maksudnya adalah melemah ya. Nah, di saat melemah itu karena maksiat dan di saat taat itu karena sedang beramal soleh, ketaatan. Baik, kepada Kang Mugi nih, bisa diceritain pengalaman yang Kang Mugi, yang namanya manusia kan pasti punya khilafnya ya. Bagaimana nih tips-tips dari Kang Mugi ketika Kang Mugi sendiri misalnya ada khilaf, kemudian apa yang dilakukan agar keimanan yang melemah tadi itu kembali naik? Silakan Kang Mugi, kembali menguat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat menarik sekali untuk pembahasan kali ini, bahwasanya mengenai iman itu harus 100% dan bagaimana caranya ketika saya pribadi ya, kalau iman saya itu atau mungkin lagi khilaf atau turun, maka salah satunya itu yang saya lakukan itu ya istighfar pertama. Istighfar. Yang kedua, kita harus belajar tentang apa yang sudah kita perbuat itu banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Ketika kita sudah paham mengenai plus minusnya apa yang kita lakukan atau apa yang kita perkatakan atau katakan, maka nanti bisa menjadi evaluasi atau ada solusi di dalamnya. Terkadang kita itu banyak yang dibicarakan tapi tidak tahu atas apa yang kita bahas. Dalam arti gini, banyak orang berbicara mengenai A, B, C, D, E, namun orang itu sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Iya, malah Z itu loh. Contoh, kita harus belajar adab, kita harus belajar akhlak, kita harus belajar mengenai tata krama, tapi orang itu tidak mencontohkan apa yang dia katakan, Misalnya, apa yang dia boleh sebut nama nggak? Oh, enggak lah. Enggak. Ini memang saya sendiri gitu loh. Ini saya sendiri. Jadi saya enggak. Saya enggak. Karena ini kan pendapat saya pribadi dan ini memang merujuk kepada saya pribadi, Kang Abdul. Jadi saya enggak menunjuk kepada fulan itu enggak. Nah, ketika saya pribadi itu mau ketika saya itu orang ini belum selesai. Ini belum selesai nih. Orang ini belum selesai malah mati. Gini loh, ini saya sendiri. Ketika saya mau bilang bahwasanya ayo kita sholat, maka saya harus sholat dulu baru saya ngomong ayo kita sholat. Mencontohkan dulu yang baik sehingga orang yang melihat kita itu, oh iya antum udah sholat, makanya wajar antum nyuruh saya sholat. Itu contohnya. Atau mungkin kalau orang sholat boleh berarti. Ya, kalau lagi sholat disuruh mah nggak boleh. Orang lagi sholat Allahu Akbar. Iya. Hampir aja. Tapi untungnya jok-jok bapak-bapak saya tahu. Dan itu salah satu jok bapak-bapak gitu kan. Itu salah satunya ya Kang ya. Jadi saya itu untuk diri saya sendiri itu sekarang untuk kalau ada khilafan itu selalu introspeksi diri, bermuhasabah, istighfar. Tapi kalau misalkan mau ngomong pun terkadang harus dicerna dulu apa yang saya mau omong ini. Jangan sampai yang saya omongin itu saya belum lakukan, Kang. Ayo kita berzakat lah, ayo kita bersedekah. Ya saya dulu harus mencontohkan dulu gitu loh. Nah, jadi kalau ketika kita udah ngomong tiba-tiba belum dilakukan itu makanya tong kosong berbunyi nyaring. Cuman bunyinya doang yang gede tapi nggak ada isinya. Itu kalau saya pribadi maksudnya itu introspeksi buat saya sendiri sehingga saya sendiri itu semoga menjadi menjadi lebih baik gitu loh. Iya gitu, silakan kamu. Itu dari saya. Iya. Pribadi kenapa jadi kayak kesindir? Oh lah ya. Sahabat kerja ini ya gitu ya. Dari Kang Rizal. Iya, baiklah. Kang Rizal ya, mungkin dari Genji nih bagaimana
pengalamannya ketika ada sesuatu yang hilaf, yang luput ya, mungkin tidak sengaja atau lupa gitu ya. Ketika ada hal-hal yang kurang baik itu, bagaimana dari Gen Z yang dilakukan? Kalau tadi kan Kang Mugi dia beristighfar, kemudian muhasabah, kemudian belajar, kemudian memberikan contoh teladan. Nah, kalau dari Kang Rijal seperti apa? Silakan. Ya bismillah, kalau dari saya pribadi ketika ada khilafan, kelupaan itu kan terkait masalah kelakuan ya. Karena kan tadi yang namanya iman itu kadang kalau lagi naik-naik, kalau lagi turun-turun gitu kan. Nah, kalau saya biasanya ketika melakukan khilafan ataupun kesalahan dari tindakan itu eh langsung ambil HP, buka apa namanya ceramah gitu kan, dengerin. Iya gitu lah. Jadi supaya ngena dulu di hati ya kan. Itu beliau ngikutin loh teh kotok ini. Ngikutin tahu, anak tahu dari dia tahu. Ya, Bantai. iya. Misalnya ceramah Ustaz siapa, Rabu Somad ya kan, Ustaz Hidayat ya kan. Mengenai tindakan yang memang kita lakukan tadi gitu kan. Setidaknya supaya kita itu dapat sindiran gitu, sindiran halus. Dan situ kita ada pencerahan, setelah itu baru tuh setelah dapat maklumatnya ya dapat ini arahannya harus bagaimana, baru tinggal laksanain aja gitu loh. Kalau dari saya pribadi itu aja sih, praktis gitu loh. Praktis, simple, yaitu ambil HP-nya, dengarkan nasihat-nasihat yang baik dari para ulama, sehingga itu bisa mengingatkan dari Kang Rijal untuk kembali ke jalan yang benar. Kang Majid, ya Kang Majid seperti tadi sudah niat banget untuk Ini mah MC aja berapa? enggak ya, silakan ya, antum mau membantu 3 orang boleh nih, ada Kang Dedi, Kang Yuda, Kang Mugi, saya, silakan dicurahkanlah semua isi hatinya, dicurahkan semua hatinya agar ya kita terbuka aja dong ya kan. Ya kita punya hilaf, kita semua manusia punya hilaf. Iya, kita punya hilaf yang mungkin sengaja atau tidak sengaja ya. Iya. Nih, silakan Kang Majid dikeluarkan semua unek-uneknya. Oke, baik. Alhamdulillah nih MC sangat luar biasa sekali ya. Anda dikasih cuma di sini doang loh, Anda suruh unek-unek, tapi ya jangan buka aib temennya juga, nggak boleh ya. Nah, jadi memang segala sesuatunya kita harus memang belajar. Nah, anak khususnya itu karena anak belajar pengampu itu memang sebelumnya anak belajar. Anak tuh memang di sini ketika anak pengen tahu sesuatu itu anak berguru dulu. Anak pernah ke Budai, pernah. Anak tuh orangnya enggak, Majid lu kan gini-gini, enggak. Itu kan temen lu, enggak. Justru Abu Dai itu salah satu teman yang gimana ketika anak enggak bisa awal-awalnya itu kita sharing-sharing gitu tentang tasrif kayak gitu. Sampai anak dikasih PR Abu Dai itu ya Kang Dedi maksudnya. ya Kang Dedi. Siapa lagi ya? Iya Kang Dedi. Begitupun Nana belajar dari Kang Rijal gimana dia cara istiqomahnya tuh gimana sih? Oh, Iya benar, belajar kita. enggak, maksudnya Nana belajar dari Kang Rijal itu Ana tuh jujur ya kalau tuh menghafal kan gimana sih triknya kok umur segini, justru Ana di umur segitu yang dulu pas Kang Rijal itu 30 juz itu, ya Allahnya kok dulu seumur Rijal itu Masya Allah luar biasa sekali gitu. Untuk menghafal tuh susah banget, lebih banyak ke mainnya. Walaupun dulu kagak ada game, maksudnya ada game tapi anak lebih kayak main tok lele, main bolang, nyari apa dulu, belalang, nyari apa namanya kayak gitu, concorang, cacing. Enggak kayak cacing, kalau antum dai kayak cacing. Bukan curut dicari, enggak, pokoknya cari anak gabus kayak gitulah yang berpetualang kayak, iya anak gabus serius. Kenapa enggak apa-apa? Nggak tahu, pokoknya dulu lucu, anak gabus lucu ya kan, warna Kang ya. Anak gabus. Oh nggak tahu, lah kita beda itu juga, sama maksudnya. Nah terus memang anak tuh segala sesuatunya tuh, kenapa anak pengapu di sini, jujur anak di sini itu pakai CV. Nggak sembarang kayak Kang Dedi langsung, karena dulu Kang Kiai bilang, ini spoiler aja ya, flashback bahwasannya dulu kan dia memerlukan yang namanya
guru kan masih per awal-awal gitu kan sulit sekali. Anak kesininya kan bertiga. Ini Majid ini, yang A ini, yang B ini. Ternyata yang kesini ya Ana gitu. Tapi Ana bukan Ria bukan apa. Maksudnya Ana kan lebih ke KPI kan komunikasi karena kan lebih suka kayak ketik-ketik, lebih suka ke tata bahasa Indonesia Ana suka kayak gitu. Ya alhamdulillah di ACC alhamdulillah senang banget itu. Baru pertama kali ngajar di situ sini. Dan setelah itu juga Ana di sana belajar ke Ustadz Widodo masalah tahfiznya, masalah tajwidnya di Tamis online itu dulu sampai sekarang alhamdulillah tuh berkat beliau juga. Nah, jadi kalau misalkan anak belajar akhlak, anak ngajar akidah juga, di sini kan memang harus bisa tahrir juga kayak gitu kan, sirah nabawiyah juga. Kita juga memang harus mengupgrade. Kalau kata Kiai Mikdad dulu kan, memang kita harus banyak mengupgrade Majid. Makanya kita tuh guru-guru di sini tuh kita tuh yang nggak berhenti gitu. Kita di luar sebagai murid, di dalam sebagai guru gitu. Kita tuh jangan kayak malu-malu gitu, nggak usah kayak gitu. Untuk gereja aja walaupun guru misalkan gereja bisa sesuatu, kita berguru ke gereja nggak apa-apa. Imam Syafi'i aja kan antum tahu kan sejarahnya, muridnya sama beliau lebih tua mana? Lebih tua muridnya. Iya. Antum jangan kayak gitu katanya. Iya, pokoknya ada. Oh iya, muridnya pokoknya yang lebih tua dari Imam Syafi'i ada. Masya Allah luar biasa tuh. Anak pikir tadi siapa kayak gitu. Yang episode yang kemarin tuh bingung tuh siapa kayak gitu kan. Karena kan opsinya itu kan Nabi Muhammad nggak boleh nih. Berarti siapa? Berarti yang terdekat. Kalau anak gitu aja. Nah, jadi anak juga bukannya menyinggung Kang Mugi, Kang Dedi, Kang yang lain, bukan menyinggung ya. Maksudnya anak juga nggak ada tapinya. Karena memang anak juga yang namanya haus ilmu kayak gitu. Anak tuh nggak bisa kalau misalkan diam gitu loh, diam itu tanpa belajar kayak gitu. Anak suka nulis juga kan, tuh tahu karena suka nulis kalau tahu. Anak tuh nggak tahu juga ya, kasihan. Berarti kita kurang dekat nggak sih? Kurang dekat masa orang yang itu Pak Joni aja, anak spill aja Pak Joni tadi tahu. Lah kan anak tuh udah berbentuk buku. Iya, jadi udah lama banget. Ya Kak, karena memang isinya harus menyesuaikan kayak gitu. Jadi segala sesuatunya kenapa bisa pengapu itu, dan itu memang konteksnya belajar. Memang kita segala sesuatunya itu kan harus belajar dulu. Bukan berarti kita kalau berdakwah itu ini kan konteksnya belajar. Kalau belajar itu nggak apa-apa. Kita yang nggak tahu, kita misalkan kita head, masa kita harus head dulu kan nggak mungkin. Itu kan ilmu, itu kan untuk belajar. Itu kan pembelajaran fikih gimana sih? Kan tadi kan Atum bilang orang kita nggak itu, masa kita harus itu dia nggak juga. Karena apa? Karena konteksnya ketika kita nanti punya istri, terus kita pengen, Bang, Anda lagi head, iya, Bang lagi head, ya. Kan kita kan apa sih? Kan jadi masalah lagi kalau kita nggak tahu ilmunya kayak gitu. Terus segala sesuatunya itu memang harus ada timbal baliknya kayak gitu. Ya itu memang kagak ngerti. Iya, masalah kayak gitu fikih wanita itu seorang bapak itu harus tahu, harus paham karena kan nanti memiliki anak-anak dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya ketika satu berikutnya maksudnya enggak gitu juga karena memang anak enggak gitu juga, maksudnya anak tuh orangnya enggak puas dan enggak itu, memang hanya haus dengan nggak pernah puas dengan ilmu, tapi haus dengan ilmu kayak gitu. Jadinya Majid kayak gini-gini bawaan orok atau dan sebagainya, biarin aja, itu kan statement yang dimana kita harus kayak gitu. Misalkan Abu Day lagi emang kita kenal kayak gitu. Misalkan Kang Dedi itu Majid tuh gini-gini ya lah kayak gitu. Misalkan itu kan berarti kan beliau itu setelah tidak langsung itu dia perhatian sama temannya gitu. Masa gua punya ilmu ditransfer kayak gitu. Enggak, memang benar. Enggak, emang dari dulu pasti sama juga kayak gitu. Sampai satu lagi ya, pas flashback dulu kan Asep atau teman Asep, dia kan dekat sama Asep gara-gara Cilacap. Anak pakai baju
Ingat nggak antum ya? Kalau nggak antum berarti itu ya amnesia gini lah. Anak punya kemejanya anak suka warna hijau. Enggak, warna hijau kan. Terus di belakangnya ada bendera apa Inggris, terus dicopot sama beliau. Itu nggak boleh, itu kayak gitu-gitu. Anak pasrah aja kan, copot udah kayak gitu. Kalau itu demi kebaikan ya udah. Setelah tidak langsung kan beliau kan menggiring anak sampai sekarang. Dulu kan teman-teman anak tahu sendiri kan pasti kampus itu gimana. Anak juga banyak yang gugur, anak juga alhamdulillah masih, karena kan kalian juga setelah tidak langsung menguatkan anak juga. Tapi kalau misalkan anak menjeletuk itu bukan anak benci sama Mugi, benci sama Kang Deddy sama Bang Adul, enggak kayak gitu. Demikian sekelas info. Ini klarifikasi langsung ya sahabat Ngejayadi, karena di tengah-tengah suasana talk show tadi kita ada sedikit kesalahpahaman ya. Jadi langsung diluruskan oleh beliau. Apa-apa lah ya, beliau dengan temanya sendiri. Sekarang kita ke tema sebelumnya. Udah kembali ke tema ya. Ketika Enggak tema itu tambahan aja. iya tambahan nanti ditambahin. Iya, tambahannya kebanyakan malah ya. Iya. Ketika manusia khilaf nih ya, apa nih sebaiknya yang dilakukan oleh manusia tersebut agar iman yang tadinya melemah itu agar bisa menguat kembali. Mungkin ada versi yang berbeda dari Kang Yuda, silahkan. Ya untuk tentu ya namanya manusia adalah tempatnya salah dan lupa ya. Iya kan, salah dan lupa. Oh gitu. Oke, langsung asal lupa gitu. Eh, Berarti kan ada tugas manusia itu selalu memperbaiki diri, selalu merasa dirinya itu tidak cukup terhadap apa yang dia pahami hari ini. Harus senantiasa belajar, sehingga sebenarnya ya orang tuh semakin banyak belajar tuh harusnya merasa semakin banyak tidak tahu. Semakin banyak belajar tuh jadi merasa semakin bodoh. Kalau ada orang semakin banyak belajar merasa semakin pintar, nah berarti ada yang salah dengan pembelajarannya. Nah termasuk tadi itu akan menjerumuskan seseorang tuh kepada kekhilafan. Nah terus pada saat ada kita mengalami keimanan kita ataupun semangat ibadah kita naik turun ya, drop ataupun naik ataupun turun. Kebetulan saya sebagai pengajar, juga di sini juga sama-sama semuanya. Jadi sebenarnya gini, dan ternyata kalau misalnya kita lagi down nih, misalnya nggak semangat untuk melakukan amal-amal soleh misalnya, ternyata pada saat menjadi seorang guru itu kan dituntut untuk mengajarkan sesuatu. Nah pada saat kita menyampaikan sesuatu itu menjadi beban sendiri buat kita sih sebenarnya. Kita misalnya kita malas tahajud nih, kita sampaikan aja ke anak-anak. Pada saat kita menyampaikan ke anak-anak sebenarnya itu adalah cara kita tuh menasihati diri kita sendiri. Nah termasuk misalnya kalau misalnya lagi ngajar ya. Nah kalau misalnya di YouTube saya itu saya upload sesuatu misalnya itu. Nah itu sebenarnya saya tuh lagi lemah-lemahnya biar ke-charge gitu, biar apa ya, jadi terbebani. Oh ya, apa yang saya sampaikan itu jadi beban buat diri pribadi dan menuntut diri untuk melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang diucapkan gitu. Itu jadi cara sih men-trigger diri gitu agar itu yang pertama secara mandiri. Yang kedua tentu kita harus punya tadi jamaah kelompok gitu. Usaha mandiri sudah, dilanjutkan dengan usaha kelompok. Berkumpul seperti ini tentu ya bisa meningkatkan, men-charge gitu ya. Tadinya mungkin dulu pernah ya kita kumpul, ada yang sakit kakinya lah, ada yang masuk angin lah. Siapa tuh yang Tapi kalau kumpul itu langsung sembuh gitu. Gak usah nyepet lagi. Bang Hafiz apa ya bang? Ya Allah. Udah nggak tahu dia siapa. Saya inget banget lagi cerita.
Ya iya kalau ngatur diri sendiri ya ingat. Ya, baik. Diberi kerokin ya nggak sih? Ya, seru banget ya sahabat Ngajadi episode kali ini ya. Semuanya tercurahkan dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan tips menarik juga tadi yang disampaikan Kang Yuda, bagaimana ketika kita menyampaikan kebaikan nasihat kepada orang lain sejatinya itu juga sedang menyampaikan untuk diri sendiri juga, dan itu benar banget. Jadi ketika kita lagi ngedown ya sampaikanlah coba kebaikan kepada orang lain sehingga kita pun jadi kayak masa sih saya ngomong doang tanpa melakukan. Nah, jadi akan tersemangati dengan sendirinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.